Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang desain penelitian historis dan etnografis. Kelompok 9 yang beranggotakan Kuni Zumrotus Saida, Titis Ayu Wahyuni, Muhammad Helmi Azhar. Pendahuluan yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model matematik, statistik, atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar atau aturan berpikir digunakan untuk dalam penelitian asumsi atau aturan berpikir tersebut. Selanjutnya, diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengelolaan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Desain penelitian historis yaitu penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dapat dengan kata lain yaitu penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Tujuannya yaitu untuk memperkaya pengetahuan peneliti tentang bagaimana dan mengapa suatu kejadian masa lalu dapat terjadi serta proses bagaimana masa lalu itu menjadi masa kini. Pada akhirnya diharapkan meningkatkannya pemahaman tentang kejadian masa kini serta memperolehnya dasar yang lebih rasional untuk melakukan pilihan-pilihan di masa kini. Jenis-jenis penelitian historis yaitu historis komparatif, metode penelitian sejarah yang dikerjakan untuk membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada suatu periode masa lampau, misalnya perbandingan sistem pengajaran di Cina dan di Jawa pada masa kerajaan Majapahit. Yang kedua yaitu penelitian biografis. Penelitian biografis ini metode penelitian historis yang digunakan untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu penelitian masa lampau, yaitu untuk menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum formal ataupun non-formal pada masa lampau. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui atau menganalisa tentang keputusan pengadilan akibat hukum adat serta pengaruhnya di masa lampau. Yang terakhir yaitu penelitian bibliografis, menggunakan metode penelitian historis untuk mencari, menganalisa, membuat interpretasi, serta generasi dari pendapat para ahli dalam suatu masalah dikelompokkan dalam penelitian bibliografis. Ciri-cirinya yaitu bergantung pada data yang diobservasi dari orang lain daripada peneliti itu sendiri. Seringkali hanya berkesan koleksi informasi-informasi yang tak layak, tak kredibel, dan berat sebelah. Yang ketiga bergantung pada dua macam data, yakni sumber primer dan sekunder. Yang keempat menggunakan kritik eksternal dan internal untuk menentukan bobot data. Yang kelima yaitu pendekatan historis lebih tuntas dan informasi sumbernya lebih luas dan tua dibanding penelaah keputusan yang hampir sama dengan peneliti historis. Sumber data. Yang pertama primer. Primer yaitu data yang diperoleh dari cerita para pelaku peristiwa itu sendiri atau saksi mata yang mengalami dan mengetahui peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu sekunder. Sumber ini dapat berupa para ahli yang mendalami atau mengetahui peristiwa yang dibahas dari buku atau catatan yang berkaitan dengan peristiwa, buku sejarah, artikel dalam ensiklopedia, dan review penelitian. Sumber data informasi, dokumen, rekaman yang bersifat numerik, pernyataan lisan, relief, ringkasan informasi dari sumber historis. Secara umum, sumber informasi yang relevan dalam penelitian historis dapat dikelompokkan dalam 5 poin di atas. Langkah-langkahnya yaitu pendefinisian masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data,
dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu penelitian etnografis. Penelitian etnografis yaitu penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisa, dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama. Ciri-cirinya yaitu berlatar alami, bukan eksperimen di laboratorium. Peneliti meneliti tema-tema budaya, tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan, mengambil data utama dari pengalaman di lapangan, menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dokumen, artefak, dan material visual. Peneliti menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi. Peneliti menyajikan cerita secara informal seperti seorang pendongeng. Menekankan untuk mengeksplorasi fenomena sosial, bukan untuk menguji hipotesis. Format keseluruhannya adalah deskripsi, analisis, dan interpretasi. Yang terakhir yaitu artikel dengan sebuah pertanyaan. Prinsip-prinsipnya yaitu naturalisme, pandangan bahwa tujuan peneliti untuk menangkap karakter perilaku manusia yang muncul secara alami. Pemahamannya penting bagi peneliti etnografis untuk meneliti latar yang lebih dikenalinya karena tindakan manusia yang berbeda dari perilaku objek fisik. Yang ketiga yaitu penemuan. Konsepsi proses penelitian sebagai induktif atau berdasarkan temuan daripada dibatasi pada penguji hipotesis secara eksplisit. Jenis-jenis etnografi realis, yaitu etnografi realis mengumpulkan suatu kondisi objektif suatu kelompok dan laporannya biasanya ditulis dalam bentuk sudut pandang sebagai orang ketiga. Seorang etnografis realis menggambarkan fakta detail dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok dengan mempertahankan objektivitas peneliti. Yang kedua yaitu etnografi kritis. Pendekatan etnografi kritis ini merupakan penelitian yang mencoba merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung, misalnya dengan masalah gender, emansipasi, kekuasaan, ketidaksamaan hak, pemerataan, dan lain sebagainya. Sumber data, person, sumber data yang berupa orang, place, sumber data yang berupa tempat, paper, sumber data yang berupa simbol atau sumber data yang menyajikan huruf, angka, gambar, dan lain-lain. Sumber data adalah subjek di mana data tersebut diperoleh. Secara umum, sumber data etnografis terbagi menjadi 3 golongan yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.